Pak ya, dengan usia-usia Bapak 74, kadang-kadang kan mohon maaf nih Pak ya, itu kadang-kadang sudah mulai banyak yang pikun. Mohon maaf Pak, mohon maaf nih. Tidak nyambung lagi cara komunikasi. Tapi Pak Adi, itu kita merasa seperti komunikasi terus, aktif terus. Ini apa sih rahasianya Pak? Jadi itulah peninggalan orang tua saya menyuruh saya membaca. Oh, ini nasihat ayah nih ya. Ayah dulu. Ah. Jadi kalau kita membaca, memori kita itu kan teratur. Susunan kalimat yang dalam pikiran kita itu kan teratur. Jadi yang mensupport kita itu memang teman-teman. Tapi yang mengecewakan kita ada juga teman-teman. Tidak semua teman pula yang mengecewakan. Tapi hidup itu memang harus begitu Pak. Kan kayak hujan panas, ya kan Pak. Yang penting kita selalu berharap bahwa matahari itu tetap setia dalam cahayanya. Meski kadang-kadang awan hitam membendungi cahaya, bahkan hujan turun deras, tapi matahari tetap bersinar Pak. Harapan tetap ada walaupun kadang-kadang teman mengecewakan. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfamiadi kembali hadir di layar kaca sahabat. Semoga kehadiran ini terus menginspirasi bagi yang menonton. Yang pasti tetaplah di channel ini Sisi Lain Aspen, karena kita akan menghadirkan orang-orang luar biasa untuk menginspirasi, mengedukasi, dan memberikan informasi kehidupan buat kita. Alhamdulillah sahabat semuanya, sekarang kita kedatangan lagi tamu yang luar biasa itu. Beliau ini adalah orang tua kita, Pak Ahdi Makmur SH. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Adi? Yang Pak Zul sampaikan kepada saya tadi, Pak Zul tadi nama saya Ishar belakangnya. Iya. Benar-benar juga tuh. Apa benarnya Pak? Benarnya begitu. Saya dulu memang pernah kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Muhammadiyah dulu. Tapi tidak selesai. Nggak selesai, oke. Tapi Isa yang Pak Zul masuk tadi, tentu Pak Zul yang bisa Sarjana kehidupan. Karena kita sama dengan orang tua, kalau kita ingin tahu makna hidup, maka kita harus belajar dari orang tua. Karena sarjana, dan ini bukan sarjana saja, prof kehidupan nih, profesional dalam kehidupan. Nah, ini Pak Hadi orang yang sudah memenuhi lika-liku perjalanan kehidupan yang luar biasa yang patut kita sarikan dalam kehidupan ini. Pak Hadi, kita kayaknya ngomong-ngomong tentang hidup Pak, hidup. Pak, agar hidup tetap hidup. Kenapa Pak Hadi tetap bersemangat, energik, yang kalau komunikasi dengan kita, pola beliau tetap komunikatif dan produktif di usia yang luar biasa ini. Sekarang sudah usia berapa Pak? 74. Rasa kita diskusi seperti dengan anak kuliah. Masya Allah. Pak Hadi, kalau bicara tentang kehidupan, untuk apa kita hidup nih Pak? Ya Pak Zul. Kalau kita bercerita tentang kehidupan, dalam diri kita itu kita memiliki fisik dan jiwa. Fisik dan jiwa. Ya. Oke. Orang-orang tua kita itu yang telah meninggal dulu, fisiknya yang pergi. Iya. Tetapi jiwanya masih hidup. Tergantung dalam diri kita bagaimana kita menampung semangat-semangat hidupnya masa lampau. Misalkan orang tua kita dulu. Orang tua kita itu memang fisik yang pergi. Tetapi
orang tua itu terasa orang kita itu masih hidup. Iya. Terasanya bagi kita, orang tua kita itu masih hidup. Dia banyak mengulang-ulangkan pesan sama kita. Ada nasihat-nasihatnya sama kita. Yang sampai kini tak pernah pupus dan hilang dalam pikiran kita. Selagi kita masih ingat dengan kata-kata orang tua kita yang dibicarakannya dengan hati nuraninya. Ya, kehidupan ini memang perjalanan masih sangat panjang. Ya. Jadi yang kita perjuangkan hidup ini itu tergantung dari visi dan misi kita masing-masing. Hidup kita ini untuk apa? Betul. Itulah Ya, yang katakan hidup. begitu ya Pak ya. Tapi begini Pak Edi, betapa banyak orang yang dalam hidup ini sepertinya kalau dilihat dari segi materi dia berpunya, tapi dia gelisah, kerusuh. Di sisi lain ada juga yang hidup ini kalau dihitung dengan logika kita, rumit kita menghitung angka kehidupan mereka. Tapi mereka tetap hidup dan sepertinya enjoy tanpa beban. Dalam perjalanan Pak Adi dalam menempuh kehidupan ini, untuk apa kita hidup ini Pak? Apa rahasia di antara dua orang ini? Kenapa yang berpunya dia kerusuh dan di satu sisi ada orang yang sepertinya sederhana tapi bahagia? Apa rahasianya sebenarnya Pak? Andai kata dulu suatu saya masih kecil, kalau saya mengajar materi, mungkin saya akan sampai sekolah. Saya bisa bekerja tanpa sekolah. Saya bisa bekerja mencari uang tanpa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Tetapi panggilan nurani saya ingin memiliki ilmu pengetahuan setinggi mungkin. Itulah yang menyebabkan saya materi ini saya sisihkan. Saya tak pernah saya harus menjadi orang kaya, harus punya ini punya itu. Tak pernah saya berniat saat kecil saya. Saya melihat bagaimana saya dapat ilmu pengetahuan yang bisa saya sumbangkan untuk negara dan bangsa ini. Itu yang saya pikirkan dulu. Sehingga saya dulu, waktu saya dulu jadi wartawan dulu. Iya. Padahal saya DO waktu itu di SPG ketika itu saya DO. Saya sudah bisa mengisi forum mahasiswa waktu itu. Waktu itu Pak ya? Waktu itu. Padahal saya bukan mahasiswa. Itu forum mahasiswa waktu itu di haluan minggu. Pernah saya mengisi dulu. Jadi yang mendesak saya untuk berpikir itu, keinginan saya bahwa kita ini bermasyarakat, ada hendaknya kepentingan orang lain yang dalam diri kita bisa kita berikan kepada orang lain. Jadi antara materi dengan ilmu, kedua-dua memang penting. Iya. Tapi ilmulah yang pertama. Ilmulah yang pertama. Materi sebagai alat untuk mencapai ilmu. Oke. Itu yang saya pikirkan kalau diri saya itulah. Materi sebagai alat untuk mencari ilmu. Itu bagi saya. Biarlah saya uang sedikit, tapi uang sedikit itu manfaat. Bagaimana saya dapat mendapatkan ilmu. Jadi antara manfaat uang dan ilmu pengetahuan. Iya. Oke. Kalau dibawakan kedua orang tadi Pak, apakah orang yang dikatakan menengah kehidupannya tadi tapi dia lebih gelisah, apakah kurang ilmu dan pemahaman? Di satu sisi tadi ada orang miskin tapi dia enjoy saja. Bisakah kita kelompokkan tentang pemahaman ilmu?
Ya itu kan mungkin Mhm. saya tidak bisa mengukur diri saya sama orang lain. Mhm. Masalahnya, karena itu kita akan hidup berbeda lingkungan. Oke. Jadi saya tidak bisa orang begini, saya begini. Itu memang bagi saya, tapi orang lain tidak bisa saya dapat jadikan ukuran. Masya Allah. Iya, 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 iya. Benar Pak ya. Karena hidup bukanlah perbandingan dengan orang lain. Dengan orang lain. Ini kata kuncinya sahabat. Dalam hidup ini sering banyak kita mengukur hidup kita ini dengan orang lain. Pak Hadi, dalam perjalanan kehidupan ini, apakah ini penyebab banyak orang yang merasa tidak cukup, nanti juga berefek iri hati dengan orang lain? Karena memang hidup diukur dibandingkan dengan orang lain. Ini termasuk nggak Pak? Ya kan sudah saya bilang tadi. Hmm. Kehidupan saya tidak bisa saya ukur dengan lain. Masya Allah. Yang bisa saya ukur dengan Tuhan lah. Masya Allah. Iya, apa iya. yang ilmu apa yang diberikan Tuhan kepada saya, Mm-mm. ilmu apa yang ada agama dalam Al-Quran, itulah yang saya terima. Mm-mm. Iya. Soal Al-Quran itu adalah satu paduan. Di situ bisa kita temui semuanya. Cara bermasyarakat, cara ekonomi, cara apapun ada dalam Al-Quran semuanya. Baik Pak. Ini menarik nih. Kita kembali kepada Al-Quran. Gitu Pak ya. Kita renungkan, kita maknai, kita pahami. Pak Hadi, umat Islam ini kan cenderung kalau dapat tuh ringan, mudah. Kapan perlu gratis Pak. Sehingga juga kita dengar ada kalau kapan perlu makan gratis, siang makan gratis. Sementara di satu sisi menurut Al-Quran seperti apa pandangan kehidupan ini Pak? Ya, kalau bagi saya itu kan, saya mungkin kan, saya kan mungkin sekolah umum. Bukan sekolah agama dulu. Jadi mungkin saya masih banyak kekurangan. Iya. Tapi saya usaha terus. Jadi dalam kehidupan kita, bagi saya itu, setelah salat subuh, pergilah kamu berkeliaran di muka bumi ini mencari nafkah. Itu yang saya dengar dulu. Iya, benar. Jadi saya berpikir, disitulah mungkin salat subuh itu diberi 2 rakaat. Iya. So kan kita mau cepat, mau ke kantor, mau gini, mau kerja, ke sawah, segalanya. Itu kan banyak pekerjaan yang menunggu kita. Iya. Dan mungkin saya kan tidak mengalami itu. Saya kan tidak tahu itu masalah dari mana itu datang sampai salat 2 rakaat subuh itu saya tak tahu itu. Cuma menurut saya mungkin 2 rakaat itu dikasih kita salat supaya kita cepat pergi mencari nafkah. Itu yang saya tahu. Ya, agar kita bersegera Pak ya. Agar kita bersegera salat subuh. Intinya juga berarti kita tidak boleh malas. Bersegera, tidak boleh malas dan tidur dulu kan. Dilarang setelah sholat subuh kata Ustaz begitu juga Pak. Dilarang tidur siap sholat subuh katanya kan. Agar memang bergerak tadi kali Pak ya. Pak Hadi, ini luar biasa sekali. Al-Quran mengajarkan kita untuk berusaha. Al-Quran juga mengajarkan kita untuk berpikir begitu ya Pak ya. Iya. Dan untuk kehidupan ini terhormat, katakanlah untuk merdeka nih. Kita tentu Bapak melewati usia-usia, di usia Bapak dulu pernah merasakan rumitnya ekonomi, keterjajahan dari segi ekonomi. Nah, bantu pula kami nih Pak Hadi, seperti apa kemerdekaan dalam hidup yang mesti kita miliki ini? Ya sulit kita. So kemerdekaan itu menurut kita masing-masing pasti berbeda-beda. Oke. Berbeda-beda. Jadi kalau bagi saya, kemerdekaan itu kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berkreativitas, ya kreativitas yang lebih baik lah. Kreativitas itu banyak macam. Berkreativitas yang membuat.
kreativitas yang produktif lah ya. yang produktif. Oke. Jadi kita sebenarnya beragam kemerdekaan yang ada dalam hidup. Kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berpendapat termasuk ya Pak ya. Kemerdekaan berpendapat ya. Selagi dibatasi oleh norma-norma agama dan undang-undang. Iya. Kalau tentang petuah-petuah hidup nih Pak Hadi, semenjak Pak Hadi waktu kecil, kira-kira ini kan sari kehidupan, maksudnya Bapak sudah memeras. Dulu kalau nggak salah cerita Bapak itu dari kecil, Bapak tadi juga Bapak singgung bahwa ternyata Bapak dulu bukan juga anak seorang kaya ya dalam kehidupan. Agar tetap kita bersemangat dalam hidup ini, masa-masa kecil seperti apa pelajaran-pelajaran kehidupan Pak Hadi? Ya, dibilang kaya, dibilang miskin, dikatakan kaya, saya kaya juga. Dikatakan miskin, ya miskin. Saya miskin dengan materi, tapi kaya dengan pengalaman hidup. Oke. Sewaktu kecil saya sudah tempa dalam penderitaan. Penderitaan itulah membuat kita berpikir. Banyak ide-ide yang tumbuh. Berkembang pikiran kita. Jadi bagi saya ukuran kaya dan miskin itu, ya kalau materi ya memang saya miskin sampai sekarang. Sampai sekarang tidak ada yang bisa saya banggakan. Wah, Bapak seorang pensiun sahabat. Ada diklarifikasi dulu, seorang pensiunan guru ini. Masya Allah. Cuma di masa sekarang, ya apalah, sebenarnya pemberian Tuhan apa yang harus kita banggakan. Kandep ya di terakhir, mohon maaf nih bahwa kita klarifikasi, beliau ini seorang pegawai negeri. Terakhir di Kandep di Mendikbud, di mana namanya Pak? Dinas terakhir di mana sih Pak? Kementerian Pendidikan, Kandep kalau salah. Saya kerja dulu akan kepala urusan tata usaha di Kandep. Kandep kan, Kandep betul. Di kecamatan. Tapi lain pula, tapi enaknya ada pula tenaga sayang sama saya. Ketika Gus Dur sama Gus Dur, eselon saya dicabut. Oh, disabut? Ya, dihilangkan. Jadi kembali saya staf, mau pensiun, saya kembali staf. Biasa ada berapa yang saya pikirkan lagi, saya banyak meringankan pekerjaan saya. Jadi sebenarnya makin merdeka nih kan Pak. Itulah sekilas pekerjaan saya. Iya. Kalau waktu kecil Pak, kalau waktu kecil tadi gimana perjuangan hidup, perasaan, pengalaman waktu kecil seperti apa sih Pak? Waktu kecil itu memang saya kreatif dari kecil. Kalau dulu tuh saya bikin sangkar burung. Kan sudah ada Tuhan sudah melihatkan bakat-bakat saya. Seorang tukang namanya kalau sekarang. Setelah selesai siap kandang burung, datang lihat dia di orang tua saya, orang tua laki-laki ya. Ini kerja kamu. Hendaknya kamu belajar. Jadi orang tua saya suka saya kalau dia pulang mungkin saya baca-baca buku mungkin. Tapi itu bakat dia ambil sengkala belum gitu. Loremo orang tua. Loremo orang tua lempar ke rumpun pisang. Itulah kenang sama orang tua. Tapi Bapak nggak tahu, burung di saat itulah burung itu merdeka tuh. Begitu dilempar ke pangkar pisang, apa kata burung yang punya? Saya masuk ke sini. Orang tua saya itu mungkin saya sudah diprogramkannya orang yang suka membaca. Tapi alhamdulillah kan sampai sekarang. Kesampaian juga apa cita-cita orang tua itu. Orang tua itu tidak salah. Dia akan menjadi anaknya itu lebih baik. Cuma kan memang
Jadi beragam-ragam lah saya dapat ilmu. Oh, tukang tu bakat alami. Dari tukang nih Pak ya? Ya, membaca itu dari orang tua saya. Bakat membaca itu dipaksa. Bahkan waktu saya kelas 4 SR, Sekolah rakyat Pak ya? saya sudah membaca tenggelamnya kapal Van der Wijk. 4 SD sekolah rakyat itu sudah tenggelamnya kapal Van der Wijk ya? Baca. Jadi sampai sekarang saya masih melekat di pikiran saya tentang Zainuddin itu ya? Zainuddin dengan Hayati. Hayati ya, aduh nih Zainuddin Hayati ini tak didek kisahnya nih. Jadi entah itulah yang mungkin membuat saya suka nulis cerpen akhir-akhirnya. Itu awal Bapak membaca cerpen. Kan novel tu kata tu buku roman, buku sastra ni kan Sastra ya, Hamka ya. Dia tergolong cerpen ya Pak ya? Enggak, Masuk novel itu? masuk roman ya novel. Novel dia itu ya, walaupun lembarannya nggak berapa ya? Kan sudah difilmkan tu. Iya. Baca. Ya itulah. Jadi waktu itu kita Ketika Bapak baca itu sekitar kelas berapa tuh? kesempat Sempat sudah. SR. SR ya. Berarti belum ada Hayati dalam pikiran Bapak ketika itu ya? Tapi mungkin jadi setiap orang yang menghayati buku itu akan terbayang bagaimana Hayati dan cintanya itu. tapi di waktu itulah mungkin dimulaikan ditanamkan perasaan. Tapi indah. Indah nah. Indah tuh. Ceritanya itu indah. Begitu pintar Buya Hamka menceritakan, sekaligus buat ada kritikan ketika itu sebenarnya Pak. Iya ada. Kritikan terhadap adat kan. Iya. Ya, luar biasa itu. Dia halus, katamnya halus. Pak Adi tadi kan tukang kan. Katam halus terhadap kritik. Kritik orang yang datang ya Pak. Tukang saya itu dulu kan mencari duit untuk sekolah. Iya. Tapi hebat tukang ini. Bisa Jadi kalau waktu dulu udah hebat Bapak ya. Ya saya kan dia kamang Iya. tukang di situ. Terkenal ini Pak ya, jeruk, limau sama memang perabot ya. Jadi waktu itu sudah baca buku Hamka ya. Jadi kemudian cerita itu yang menjadi perhatian saya. Ya, kalau kisah Hayati dengan Zainuddin. Zainuddin ini tidak putus asa ketika dia putus dengan Hayati. Iya. Dia diberi motivasi oleh temannya. Iya. Jadi pekerjaan yang dulu terbengkalai, dia teruskanlah terbengkalainya. Jadi dalam filosofinya nampaknya dalam kehidupan ini memang ada seorang teman. Iya. Jadi teman itu laki-laki yang jadi temannya adalah memberi motivasi untuk Zainuddin sehingga dia bangkit hidupnya kembali. Iya. Jadi kita Zainuddin juga. Jadi Bapak merasa sekarang sebagai Zainuddin ya. Kita tidak putus asa. Iya. Kalau Hayati Zainuddin diambil orang, tapi Hayati Pak Adi diambil Tuhan. Kembali kepada Sang Hadirat ya Pak ya. Iya, tapi itu kan sudah ketentuan Tuhan yang harus kita lewati. Iya. Tapi yang menguatkan memang teman ya Pak ya. Teman. Ada teman. Saya dulu waktu saya menulis ini, yang dapat menulis ini dulu ada teman saya nama Samsir Arfi. Jadi itu kenalan itu dapatnya itu di Panorama itu kan ada rumah bunda tempatnya. Di situ ketemu ada cerita-cerita. Kami saya datang ke rumahnya dekat sama dia. Jadi kita kan malas-malas juga menulis tu bilangnya. Dia lihat kita berbakat menulis itu. Patahkan saja pena tu kalau tidak mau menulis lagi cari yang lain kerja.
Iya 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 iya. Gitu pula Pak dulu Rusli Marzuki Sarya, Ah. redaksi haluan di Padang, mengajak saya itu juga dulu. Kalau antara materi dengan seni, ya ada berbeda juga. So kalau seni itu kan kita kan tidak materi yang dikerja. Iya iya. Jadi, itulah. Iya iya. Jadi yang support kita itu memang teman-teman. Tapi yang mengecewakan kita ada juga teman-teman. Tidak semua teman pula yang mengecewakan. Tapi hidup itu memang harus begitu, Pak. Kan kayak hujan panas. Ya kan, Pak? Yang penting kita selalu berharap bahwa mentari itu tetap setia dalam cahayanya. Iya. Meski kadang-kadang awan hitam membendungi cahaya, bahkan hujan turun deras, tapi matahari tetap bersinar, Pak. Harapan tetap ada walaupun kadang-kadang teman mengecewakan. Iya. Tapi enaknya gitu. Apa, Pak? Kalau kita pernah kecewa, kita hati-hati lah. Teman. Enak juga. Iya 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 iya. Kalau ndak pernah ini Kecewa. nggak pernah kecewa, maka tidak hati-hati kan? Nggak ada. Iya. Nggak tahu kita mana temannya baik. Tapi dalam hidup Anda ada orang ndak kecewa, Pak? Karena kecewa itu bukan bagian dari bingkai kehidupan. Gimana menurut Pak Adi itu? Ya itulah sebenarnya sudah kodrat kita itu untuk kecewa. Iya iya. Mungkin Ah. masing-masing orang pasti ada kecewa. Pasti ada kecewa kan, Tapi Pak? itu suatu Yang tidak boleh kecewa kan dengan Tuhan kan, Pak? iyalah Tuhan tempat kita bermohon. Ah, itu menggantung gitu kan. Tuhan adalah tempat kita bermohon. Iya iya iya. Iya. So kehidupan ini tidak bisa dilogikakan. Hmm. Disitulah kebesaran Tuhan. Iya betul betul ya. Niat kita sejengkal, tapi Tuhan mungkin memberi kita satu esta. Iya. Niat kita hanya 1 meter, Tuhan mungkin memberi kita 1 kilometer. Gitulah Tuhan ini. Tidak bisa kita logikakan. Cuma jangan patah semangat. Yang penting jangan patah semangat. Patah semangat. Andai kita masa kecil kita patah semangat, mungkin kita tidak bisa pandai berjalan. Oh iya. Berapa kali kita tersungkur jatuh, Ya, bangkit lagi, bangkit lagi. Ya, Jadi ya. jangan kita patah semangat. Itu Jadi saja. kalau dulu kita patah semangat, nggak Oh, pandai-pandai tak pandai kita ya. jalan sampai sekarang. Jadi untuk yang patah hati itu biasa. 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 Ya, ditinggal manusia tuh biasa. Biasa. Tapi yang penting Tapi jangan jangan ditinggalkan Tuhan. Ah. Lika-liku kehidupan. Aduh. Tapi sebelum cerita dengan Nur Hayati, sang bidadari Bapak, dulu Bapak pernah kecewa nih dengan seorang perempuan sebelum ibu ini. Sebelum istri pernah kecewa dengan seorang perempuan. Dijawabnya ketawa Pak Adi. Atau memang yang pertama Bu Hayati Bapak nih ceritanya. Ya sebenarnya itu kan kecewaan itu kan kasih sayang Tuhan sama kita. Jawabannya itu aja. Kecewa itu kasih sayang Tuhan sama kita. Iya, Karena kita kecewa kita bangkit. Kan gitu. Akhirnya Allah ganti ya. Kita bangkit. Oke. Itulah itu. Tapi Pak Hadi, apa namanya Pak? Pak Hadi, kalau kita lihat ini teknik komunikasi apa namanya? Itu nyaris kita apa ya Pak ya, dengan usia-usia Bapak 74, kadang-kadang kan mohon maaf nih Pak ya, itu kadang-kadang sudah mulai banyak yang pikun. Mohon maaf Pak, mohon maaf nih, tidak nyambung lagi cara komunikasi. Tapi Pak Hadi, itu kita merasa seperti komunikasi terus, aktif terus. Ini apa sih rahasianya Pak? Jadi
itulah peninggalan orang tua saya menyuruh saya membaca. Oh, ini nasihat ayah nih ya. Dulu. Ah. Jadi kalau kita membaca, memori kita itu kan teratur. Susunan kalimat yang dalam pikiran kita itu kan teratur. Kalau kita sering membaca. Oke. So, kalimat-kalimat itu kan teratur tulisannya. Jadi pikiran kita itu terlatih terus. Jadi tetaplah membaca di usia senja. Iya, jadi itulah kalau kita membaca itulah. Jadi itulah kalau bagi Aktif saya. ya, aktif ya Pak ya. Jadi pikiran saya itu kita itu teratur. Baca. Tapi orang mama Pak kadang-kadang katanya di usia yang 70-an tuh mudah stres. Bapak mengalami nggak? Iya, itu kan stres itu kan stres itu kan masalah kekecewaan juga. Jadi kalau masalah stres kita kecil sudah stres. Oke. Minta belajar orang tua nak dikasih. Kadang-kadang lingkungan membuat kita juga stres. Iya. Kalau stres sama saja, tapi kita kan harus. Apa trik mengelolanya Pak? Jangan kita hanyut dengan stres itu. Kita kendalikanlah. Yang mengendalikan kita hanya Tuhan. Teknik pengendaliannya gimana sih Pak? Kan kadang-kadang katanya kan ada ini kan orang bilang gitu, aduh orang tua saya marah-marah, orang tua saya suka ngomel, nyinyir. Nah gimana nih Pak? Bapak adik kayaknya nggak seperti melewati masa tua nih. Gimana sih Pak? Ya itu kan jangankan sudah tua, waktu kecil juga kan marah juga. Jadi iya. Apalagi kalau telinga tidak mendengar lagi. Iya. Kan sudah bisa juga salah kita. Iya. Tapi kan ya masalah manusia itu komunikasi itu baca-baca saja. Oke, berarti kita jemput yang tadi Pak. Jadi rahasianya sebenarnya membaca. Apalagi rahasia nih Pak? Soal makan seperti apa sih Pak? Kalau soal makan, saya berjuang sejak dulu. Ya, saya sudah banyak sakit-sakitan, terus sakit ini. Pelihara makan apa yang sakit? Karena sakit itu. Jadi saya kalau makan ini saya masalah penyakit. Nah, ini kan dua. Pertama mungkin salah makan. Yang kedua bisa juga akibat stres. Akibat stres kini kan bisa mata tak mau tidur. Jadi ya apa yang kita stres kan? Kalau kita stres banyak itu kan, ya itu kan masalah berpikir yang tidak terjangkau. Stres itu datangnya kan masalah pikir tidak terjangkau, kan itu. Terjangkau juga tidak mungkin. Jadi kita kembalikanlah kepada Tuhan semuanya. Kembalikan kepada Tuhan maksudnya solusinya ada dalam Al-Quran. Kita baca Al-Quran, istilah solusinya. Kalau kita mohon saja tak cari, kalau kita tidak cari solusinya, itu tidak mungkin. Jadi berusaha kita cari solusinya. Kalau jiwa obatnya kata orang kan rajin-rajin baca Al-Quran kan gitu. Sekarang kan sudah ada terjemahnya. Iya. Contoh, apa yang baik bagi kita belum baik bagi Tuhan. Dengan orang begitu juga. Apa yang baik bagi kita, orang lain belum tentu mau menerima. Itu apa yang harus kita paksakan kemauan kita kepada orang lain. Tak mungkin. Wah ini keren nih. Suatu Tuhan yang tahu. Apa kita, ya seperti saya sakit dulu kan. Skenario-nya kan Tuhan yang tahu. Kenapa saya kok sakit-sakit. Tapi kita cari hikmahnya. Kita mungkin mulailah kita menjaga jam makan, mengatur makan apa. Tuhan tu tidak pernah benci sama kita. Cuma kita nak tahu. Tuhan tu sayang, pengisi penyayang. Cuma kita harus mengalir dari mencari hikmahnya apa.
di balik yang terjadi dalam diri kita. Kan itu yang kita cari. Kita renung. Kadang-kadang kita ke salat tu kan, pergi kita ke masjid salat tu, kita baca astagfirullah tu kan bukan sekadar ucapan. Kita kena berusaha membaikkan diri. Ya Allah, ampunilah saya segala dosa-dosa saya. Kan itu artinya tu. Kalau kita tidak merubah sikap kita, tu mau datang saja ampunan Tuhan sama kita. Iya. Jadi setiap kita baca astagfirullah, setiap itu pula kita mengenang apa kesalahan kita yang masa lampau, apa kesalahan yang ada dalam diri kita yang harus kita perbaiki, kebiasaan kita. Kan itu yang kita renungkan. Iya. Itu jadi kata kunci ya Pak ya. Makanan dan juga mengelola stres agar kita tadi termasuk jangan memaksakan merenungan masa lalu, istighfar, termasuk jangan memaksakan diri pemahaman kita untuk dipakai oleh orang lain. Betul. Itu karena saya yakin yang penyelesaian hidup kita ini Tuhan. Yang kita cuma usahalah kita sesuai dengan ketentuan Tuhan. Itu kuncinya. Tapi ini agak rumit nih Pak, misalnya kayak gini nih. Contoh nih, kita contohkan di orang kerja kantoran misalnya kayak ini. Kadang-kadang kita sudah kita sudah berusaha bahwa itu sudah ketentuan Tuhan. Kalau orang misalnya sama-sama memiliki pekerjaan yang sama, misalnya di kantoran itu ada rasa-rasa orang ini pekerjaan saya banyak nih, pekerjaan saya sedikit nih. Dia ini kan masih banyak terjadi nih Pak. Apalagi ada resepnya nggak Pak? Ini kalau di kantoran kan banyak misalnya kayak gitu tuh, iri-irian, dengki-dengkian gitu kan. Ya, kalau bagi saya begitu saja. Dapat kerja, alhamdulillah. Masuk kerja saja dulu susah. Dapat kerja, tentu tidak mungkin kita nanti gelisah. Kita terima apa adanya. Iya. Antara kelebihan dan kekurangan di sana harus diterima ya Pak ya. Terima. Iya betul. Kalau kita gelisah sepanjang hidup kita nggak gelisah terus. Iya betul. Kita syukuri saja. Apa yang ada kita syukuri. Jangan kita gelisah, itu saja. Banyak kerja bagus juga. Ada kepercayaan pimpinan sama kita. Iya. Kalau kita malas-malas itu kursi kosong gitu. Jadi kita ikhlas kita dalam bekerja. So, imajinasi itu berkembangnya kalau kita bekerja dengan ikhlas. Imajinasi berkembang apabila kita bekerja dengan ikhlas. Ikhlas. Apabila kita bekerja dengan hati dongkol, tak ada lagi. Gelaplah jalan ini. Ikhlas. Ikhlas ya. So, apa yang ada bagi kita itu mungkin orang lain punya keinginan pula seperti kita. Oke. Tapi kita akan bahasa orang lain keinginan sama kita. Jadi kita syukuri saja semuanya. Apa yang ada. Jadi berhati damai. Sampai tadi kan gitu juga. Mau nyepit potong padi. Lihat sore-sore padi itu sudah mau dipotong. Kemudian besoknya kita pergi mau memotong padi. Dilihat sawah sudah habis ditikus. Jadi apa? Sama siapa kita kan itu kan? Iya. Jadi tidak apa-apa. Iya. Jadi hidup ini yang stres ini hidup ini kan kita hidup menurut kehendak kita. Ini yang susah. Kita hidup menurut kehendak kita. Ini yang stres. Kalau bisa kita mengatur Tuhan.
Tuhan pun menurut kehendak kita. Segitunya ya Pak ya. Aduh, makanya begini, begitu dia berdoa nggak dapat, kecewa dengan Tuhannya. Benar sih. Iya. Gitu. Jadi itulah. Nggak jadi orang kaya kita mungkin itu pula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak banyak isapnya. Nggak banyak isap. Tapi banyak ilmu perlu. Banyak ilmu perlu. Oke. Iya. Banyak ilmu Betul. Kalau banyak ilmu perlu nih Pak ya. Perlu. Kayak ada gigih mencari ilmu itu perlu itu. Iya. Maka itu ya Pak ya. Dia perlu yang ilmu yang bermanfaat. Manfaat. Karena ini kan salah satu nanti ilmu yang harta yang abadi ya. Iya. So kan ilmu itu pula yang kita sumbang sama orang. Yang manfaat. Iya, ilmu yang bermanfaat ya. Iya. Maka juga ada kan Pak tuntut ayunan dari ayunan sampai ke liang lahat begitu ya. Tidak ada batas untuk menuntut ilmu berarti ya. Seharusnya begitulah. Begitu ya. So kalau kita tidak sampai tua kita tidak belajar. Jadi belajar ini kan tidak ada garis finishnya. Seperti kata Pak Zul tadi, tidak ada garis finishnya. Iya. Belajar itu bukan sekedar membaca saja. Tapi juga kita belajar menanggapi masalah sekeliling. Oh iya. Iya. Tahu Literasi kehidupan nih. Iya. Kalau kita tidak menanggapi masalah keliling, Iya. siapa gua pula nantinya ya baca sama pula itu. Jadi ilmu itu memang harus dikembangkan. Jadi Pak Adi tetap belajar juga tentang teknologi berarti ya. Tentang ada juga berarti Pak masalah handphone juga tahu nih Pak. Kalau handphone data itu kan bisa juga lah saya mencari kuliah. Pokoknya cari ilmu lah Pak ya lewat teknologi ya. Ya, kadang-kadang kalau saya lihat sendirian itu saya baca tuh pengantar filsafat, pengantar ekonomi yang mana saya belajar tuh. Kadang-kadang saya tuh pernah tuh di Cambridge itu kan ada tuh kuliah di Cambridge betul. Saya bahasa Inggris sedikit. Iya. Suka pula. Tahu-tahu kita sudah kuliah pula di Cambridge. Iya. Enaklah soalnya HP itu kan ya kan kalau kita manfaatkan banyak ilmunya di sana. Banyak. Artinya sumber ilmu dan pengetahuan juga di sana Pak ya. Kalau saya baca buku itu kemarin saya pinjam buku pusaka, lihat pengarangnya. Dia pengarang lalu saya lihat HP, saya cari di Google. Itu siapa orangnya ini? Saya tahu orangnya. Yeah. Kadang-kadang dia saya cari pula di mana dia podcast. Dapat tuh orang itu di mana podcast. Tadi malah dan sudah bahasa Indonesia kan. Indonesia ya. Luar biasa nih Pak Adi. Kalau kita Pak Adi itu sering banyak inspirasi buat Aspen nih Pak Hadi. Karena Bang belum sering bercerita di Aspen nih sahabat. Walaupun kalau nggak salah ini sudah 1 tahun kita nge-podcast di sini ya Pak ya. sering menerima tamu podcast sama beliau ini nih. Tapi harus banyak ini kita berbagi dengan beliau nih. Kita ambil ilmu dari beliau nih. Pak Adi memang saya lihat Pak Adi itu sering berbaju putih dan berpeci putih. Ini apa pula simbol. Jadi teringat Pak Haji. Memang benar haji ya Pak ya? Sudah naik haji Pak ya? Tahun 13 dulu Pak. Nah kalau kita tirik pula benang putih ini seperti apa nih? Bukan benang merah nih. Benang putih kehidupan ini seperti apa pula nih Pak? Pelajaran dari haji. Kalau saya ingat sudah baju putih ini Pak Zul. Bisa-bisa air mata saya itu berlinang. Kenapa Pak? Dulu kan kami sekolah dulu kan baju putih dulu. Sekolah tu baju putih. Hari Senin tu pakai baju putih dulu. Sekolah ada. Di waktu saya drop out, saya berhenti sekolah. Saya lihat anak sekolah pergi ke sekolah. Itu saya menangis saya tu melihat anak sekolah itu. Itulah buat saya motivasi untuk
ingin belajar, gigi belajar. Itu DO tuh kelas berapa, Pak? Woi, kalau kita sekolah saya itu dari SD SMP saya pernah 10 tahun. SMP SMA pernah 10 tahun. Berhenti masuk. Gitu ya, Pak? Besok saya kuliah 2. Masuk sekolah tinggi hukum Muhammadiyah dulu. Tak selesai pula. Satu masuk Akademi Bahasa Asing. So kalau dengan kita belajar bahasa Inggris itu kan pintu dunia akan terbuka. Itulah sama masuk sana. Kita sama kerja. Pulang kerja untuk refreshing. Pergi kuliah. Itu kita paling tua sana. Iya. Oh, Pak Hadi yang paling tua belajar di waktu Muhammadiyah ya. Di Aba dulu. Di Aba ya. Tapi sekarang kita menikmati. So kan di HP itu kan bisa kita memantau dari luar negeri segalanya. Kita menikmati kita. Iya. Putih, kalau pelajaran dari haji seperti apa nih, Pak? Kalau Putih pengalaman hidup yang tadi lika-liku sekolah, kalau dari haji pengalaman apa yang bisa kita tarik nih, Pak? Itu pergi haji ini. Dulu saya kalau ada orang mau berangkat haji, saya pergi itu melepas orang pergi haji. Saya tinggal kalau tidak ada kerja di kantor, kerja tinggalkan, saya pergi. Ada melepas keluarga pergi. Iya. Jajan. Tapi sementara keluarga tidak ada, cuma orang lain saja yang pergi itu kalau keluarga tidak ada. Tapi setelah saya melepas orang haji itu mata saya berlinang saja. Kapan saya bisa berangkat? Kapan saya berangkat? Pergi ke mana? Dari mana kita dapat uang itu kan? Tapi tanpa ada rencana kan. Tahun 2008 akhir 2000 berapa itu 2009 awal 2009 lah. Saya mendaftar lagi. Saya cari ya saya anulah uang semuanya. Langsung mendaftar karena air mata saya berlinang kita melihat kegiatan haji di TV di TV. Iya. Saya mendaftar. Tapi memang hidup ini tak bisa kita logikakan. Saya dulu kalau kita tidak pernah kita hidup tidak dilogikakan, untuk apa kita belajar matematik? Begitu kita. Iya. Sekarang padahal 2 tambah 2 memang 4. Iya. Tak mungkin 2 tambah 2 5. 4 tambah 2. Tapi ya itulah. Tuhan tu memang panggil supaya apa yang tak terpikir bagi kita, Tuhan berbuat sekehendaknya. Malah ketika di Tanah Suci itu dokter saya bantu orang semuanya. Banyaklah yang tak masuk di akal saya waktu saya pergi haji itu, yang ketentuan-ketentuan semua yang dapat saya dapat di semua ketentuan semuanya. Apa yang saya pikirkan semulanya tiba Tanah Suci. Tidak seperti itu dia. Tidak seperti itu dia ya. Jauh bedanya, Pak. Iya. Mungkin saya ini kan gatal-gatal kulit saya dulu. Saya obat untuk gatal-gatal. Tak pernah saya gatal Tanah Suci. Tanah Suci tak pernah, Pak? Tak pernah. Pulang gatal lagi tak? Lah tiba-tiba pulang. Ada. Selama Tanah Suci tak pernah gatal. Jadi hidup memang tidak bisa dilogikakan. Tak bisa. Ya? Tak bisa. Iya. Walaupun matematika kehidupan artinya memang keterlibatan pengalian dan pembagiannya itu pengurangnya ada di kata kunci pada Sang Khalik ya. Aduh, ini keren sekali. Oke. Jadi memang tu kan. Kalau saya ingat dulu masa kerja saya, sampai saya kuliah, sampai kerja, itu tak masuk di akal saya. Tak masuk ke bayang. Gak terbayang ya. Tapi mungkin karena kita di Tuhan ini, kalau kita mempunyai keinginan, kita berusaha, kita punya keinginan, pintu ruang itu terbuka. Itu ya. Kalau tidak terbuka pintu ruang itu, kenapa saya sampai kuliah? Serang sekolah dahulu. Iya. Tapi karena diduli keinginan, pintu
ruang itu pasti terbuka. Bila keinginan ada, Ada pintu ruang terbuka. pintu luang dan peluang pasti terbuka ya. Tapi jika keinginan yang tidak ada, aduh, ini lampu harapan yang sudah mati, Pak. Kalau inginan tidak ada, lampu harapan yang sudah mati. Kalau lampu harapan yang sudah mati, ya putus asa dekat sih, Pak. Tapi berbeda dengan Pak Adi ini, lampu harapan tetap menyala dalam kehidupan ini. Pak Adi, ini tanpa terasa ini sampai di penghujung cerita kita nih Pak Adi. Pak Adi, poin-poin nasihat yang untuk para pendengar kita, yang poin-poinnya 3 poin nasihat Pak Adi lah pada kesempatan kali ini buat kita bersama. Apa kalau dipoinkan apa sih Pak? Ya, terlebih dulu saya mohon maaf. Andai kata dalam saya bicara tadi ada terjadi kesalahan, kata orang awak, karena tersinggung, keturun talendo, saya mengajak banyak mengucapkan maaf. Ya. Suatu kalau ada yang baik, simpanlah, itu datang dari Tuhan. Ya. Simpanlah. Itulah pesan terakhir saya pada podcast Kali ini. Gitu. Siap. Baik Pak Adi, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama Pak Adi. Poin-poinnya ada nih. Satu itu poin aja. Yang sebelumnya itu kan sudah bisa disimpulkan. Guru kita ini luar biasa sekali nih. Baik Pak Adi, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama orang tua lika-liku kehidupan. Hidup memang tidak bisa kita logikakan, namun bukan dalam hidup mematikan logika. Jalankan logika, tapi jangan lupa gantungkan harapan logika itu dengan logika ketuhanan. Kalau tidak ketemu dia, bersabar. Jangan lupa bersyukur dan berbagi untuk saling menguatkan di antara sesama anak negeri. Tetaplah setia di channel ini, karena channel ini tetap akan memberikan dan membawa orang-orang yang akan menginspirasi. Makasih Pak Adi Makmur, Pak Haji. Moga-moga lain kecepatan kita temu lagi. Lain kesempatan. Kita tutup Pak ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.